mungkin jangan dikembang-kembangkan deh ntar. Udah deh, jangan masuk-masuk ke 24 deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya sedang berada di Gedung Negara Gerahadi di Surabaya. Saya datang ke sini dari Bogor untuk bertemu dengan perempuan hebat Indonesia yang ada di Jawa Timur ini. Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sekali lagi, saya datang ke sini bertemu perempuan hebat Indonesia yang ada di Jawa Timur. Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum, Bu Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jawa Timur, bumi Mojopahit. Terima kasih. Bumi yang terus menyemai damai kasih. Ibu Khofifah sudah tahun kelima sudah. Jadi ya. Tahun kelima Gubernur. Ya. Selama menjadi Gubernur di Jawa Timur ini kan biasanya di daerah-daerah di mana di seluruh Indonesia para pejabat di bawah gubernur itu kan kebanyakan laki-laki. Ya. Sekarang gubernurnya perempuan. Gimana memimpin laki-laki di Jawa Timur ini? Biasa aja kan, kita ini berbasis pada profesionalisme. Indikator-indikator capaiannya ya tetap kita mengukur capaian-capaian sesuai IKU, Indeks Kinerja Utama. Jadi pada dasarnya kita melihat kinerja itu bukan karena laki atau karena perempuan, karena memang dia berkinerja, dia bisa memanage tugas-tugasnya dengan baik, dan saya selalu menyampaikan kawan-kawan di Pemprov Jawa Timur ini harus jadi game changer. Saya juga selalu sampaikan kita harus menjadi pemimpin pemungkin, enabler leader. Karena pemimpin pemungkin, karena kadang-kadang kita bertemu dengan ketidakpastian. Kadang-kadang kita ketemu dengan dinamika yang relatif mungkin perlu sesegera mungkin ada keseimbangan, equilibrium dynamic. Jadi kalau pemungkin itu bisa jadi dia berselancar, ini ada gelombang begini, dia nggak boleh tenggelam. Kalau ada, katakan kemarin kita 2 tahun lebih ya, kita pada pandemi COVID, bagaimana ekonomi kita tetap bertumbuh, bagaimana kesejahteraan masyarakat juga tetap terjaga, meskipun secara nasional sempat minus, Jawa Timur juga sempat minus, tapi bagaimana kemudian kita segera bangkit. Makanya kita punya tagline optimis Jatim bangkit, itu sebetulnya tidak sekedar tagline. Saya diskusi dengan BI, akhirnya tim BI sendiri merumuskan indikator-indikator kebangkitannya lewat 4 sektor, lalu kemudian subsektor, dan kemudian Biro Organisasi mengukur, dan kemudian dikompetisikan di antara OPD-OPD di Pemprov. Jadi optimis Jatim bangkit ya tidak sekedar tagline. Jawa Timur ini kan salah satu provinsi terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat. Dengan penduduk. Tapi terluas. Sejawa ini terluas. Maka se-Jawa, kabupaten kota, se-Indonesia bahkan, kabupaten kota terbanyak di Jawa Timur. Berapa kabupaten? 38 itu 29 kabupaten, 9 kota. Total populasi? Sekarang ini kira-kira 41,6 juta jiwa. Kalau BPS kan ngitungnya dari tahun 2020, nah itu 40,6. Tapi kita sepertinya sudah bertambah dengan yang masuk Jawa Timur dan pertumbuhan dari kelahiran 41,6. Bu Khofifah memimpin daerah sebesar Jawa Timur. Setelah itu masuk di gelombang besar pandemi. Apa yang paling sulit
dihadapi selama 5 tahun ini? Ada pendekatan lama, tapi saya masih sering menggunakan pendekatan itu sebagai tools untuk bisa mencoba. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, di setiap tantangan pasti ada peluang. Jadi dan saya selalu meyakinkan kepada kawan-kawan bahwa Allah tidak akan memberikan sesuatu yang kita nggak mampu. Hanya mungkin ada yang kita belum ketemu jalan, ada yang mungkin kita kurang sabar, tapi ayo berikhtiar bersama. Jadi SWOT analysis itu sering saya sampaikan, ini teori lama tapi saya sering gunakan. Jadi SWOT analysis itu kan ada strength, ada kekuatan-kekuatan kita. Kemudian setelah kekuatan ada weaknesses, ada kelemahan juga gitu. Jadi kita bikin peta aja kekuatannya, ayo kita inventarisir, kelemahannya kita inventarisir. Ada opportunity, jadi pasti ada peluang, ada threat. Ada tantangan-tantangan. Ya, kalau kita tidak identifikasi itu kayaknya kok ketemunya tantangan, terus padahal peluangnya banyak gitu. Kok kayaknya ketemunya kelemahan, padahal kita punya kekuatan banyak. Jadi memang harus diidentifikasi. Loh, oh ternyata kekuatan kita banyak loh ini. Kalau orang sini bilang banyak itu banyak loh, banyak loh gitu. Boleh nggak menyebutkan 3 saja persoalan yang paling besar dihadapi oleh Gubernur Jawa Timur selama 5 tahun ini? Kita harus melihat, kalau saya harus melihat bahwa setiap kepemimpinan itu harus ada sustainability, keberlanjutan. Jangan kita merasa, wah ini mah kita paling hebat, kita mulai dari enggak. Kita melihat bahwa ada sustainability. Pembangunan ini harus berkelanjutan. Jadi ada PR besar Jawa Timur itu kemiskinan pedesaan. Kemiskinan pedesaan. Maka 2 bulan setelah saya dan Pak Emil dilantik, saya kemudian mengundang Dinas PMD. Saya minta kita melakukan pemetaan berapa banyak desa tertinggal di Jawa Timur. Oh, ketemu 386 desa. Ayo call for paper, kita mengundang hampir seluruh Indonesia yang memasukkan paper. Saya minta diidentifikasi, kok kita butuh semua ya, jadi akhirnya kita undang semua. Selama 3 malam 4 hari, pikiran-pikiran mereka kemudian dirumuskan. Itu pada bulan April kita merencanakan, bulan Juni 2019 kita menyelenggarakan kegiatan itu. Juni 2019, Juli 2021 sudah 0 desa tertinggal. Saya balik lagi tadi, berarti Bu Afifah waktu itu mengundang pikiran-pikiran dari luar? Ya, banyak sekali. Jadi artinya begini, jangan pernah kita merasa bisa menyelesaikan persoalan sendirian. Banyak orang punya pikiran-pikiran genuine, strategis gitu. Dan kita perlu banyak mendengar, bukan perlu banyak ngomong gitu. Jadi kadang ada yang enggan ya, segan ya mendengar, tapi saya rasa kita mungkin memang sudah harus mulai banyak belajar mendengar. Positif dari apa yang dilakukan itu. Ya. Jadi mereka kan itu tadi dalam waktu 2 tahun 386 desa tertinggal menjadi 0. Sudah, setelah itu saya ingin menyampaikan sesungguhnya sebagai bagian dari terima kasih para kepala-kepala desa, para bupati-bupati, bahwa di Juli 2022 itu desa mandiri di Jawa Timur tertinggi se-Indonesia. 1492. Saya nggak tahu loh ya pertanyaan, tapi data itu saya relatif memang tadi menjadi 0 itu dengan indikator-indikator yang kan yang bilang 0 bukan kita, tim independennya Kementerian Desa. Ketika Juli 2022 desa mandiri di Jawa Timur alhamdulillah tertinggi, paling banyak 1492 desa mandiri di Jawa Timur. Itu karena hebatnya para kepala desa, hebatnya para bupati, tapi bahwa rekomendasi yang tadi 182 pakar itu kan kita pakai.
Yang bilang desa ini mandiri, maju, berkembang ya tim independen dari Kemendes, bukan kami. Ya. Luar biasa, sahabat ya. Jadi ya kalau Anda ikuti tadi pembicaraan Bu Khofifah bahwa beliau ini mengundang pikiran-pikiran dari luar. Dan beliau pakai pikiran-pikiran itu. Dan efeknya luar biasa, memberikan efek sangat positif sekali. Dari jumlah yang besar itu menjadi 0. 1492 desa mandiri di Jawa Timur saat ini. Saat ini. Kita nanti update Juli ini ya. Biasanya Juli nanti Kemendes akan memberikan update datanya ya. Yang hebat kepala desanya. Satu hal. Kira-kira hal lain lagi yang menjadi tantangan atau menjadi problem di Jawa Timur ini yang masih ada kira-kira? IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ya. Maka kita melakukan banyak ikhtiar, termasuk anggaran sangat besar untuk pendidikan. Maaf, saya melihat di data statistik. Ya, kita ambil ranking secara nasional gitu. Jadi saya masuk pada ranking 16. Tapi meningkatkan ranking IPM itu tidak bim salah bim. Kita masuk lewat mana? Pendidikan. Kita masuk lewat mana? Kesehatan. Kita masuk lewat mana? Income per kapita. Sekarang ranking 14. Tapi mari kita melihat bahwa untuk pendidikan ini saya harus hati-hati menyampaikan ini, takut dianggap riak. Enggak, ini jauh dari itu. Cuma kalau ini dianggap sebagai perjalanan yang mungkin punya punya makna, diambil positifnya oleh teman-teman provinsi lain, mungkin ada baiknya. Kami menyiapkan anggaran cukup besar untuk pendidikan. Berapa besar? Kalau dari OPD, bukan total ya, bukan dari OPD itu sampai 35%. OPD ya, bukan total. Jadi di luar gaji-gaji itu 35%. Semua OPD? Ya, dibanding OPD-OPD yang lain, total untuk anggaran OPD ini 35%. Cukup besar. Pendidikan. Karena ini anggaran sangat besar, maka nggak boleh gambling. Saya monitoringnya detail sekali. Saya melakukan cek and recheck dengan intensitas tinggi sekali, karena anggaran gede kita nggak boleh gambling. Yang menjadi tugas tanggung jawab Pemprov kan SMA, SMK, SLB. Dari 2019 kami mengemban mandat 2020 untuk masuk perguruan tinggi tanpa tes. Jawa Timur tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Di Indonesia. Yang dengan tes kami juga tertinggi di antara seluruh provinsi. Ada hal juga yang menurut saya menjadi namanya kami sebagai kepala daerah, pasti ada sesuatu yang kita ingin sebagai alat ukur academic achievement. Olimpiade Sains Nasional. 18 tahun juara umumnya itu salah satu provinsi. 18 tahun. Berturut-turut. Maka tahun 2020 kita ambil ke Jawa Timur. Oh gitu. Kenapa saya harus hati-hati menyampaikan, bukan sombong, sama sekali tidak. Kami ingin menyampaikan bahwa kami bekerja luar biasa kerasnya. 2021 alhamdulillah yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan tanpa tes dulu deh, karena itu lebih awal ya. Yang tanpa tes kami tertinggi lagi, baik reguler maupun KIP perguruan tinggi. Yang dengan tes pun kami tertinggi lagi, itu 2021. OSN Olimpiade Sains Nasional kami dapat lagi juara umum. 2022 tanpa tes kami tertinggi lagi, dengan tes kami tertinggi lagi. OSN Olimpiade Sains kami juara umum lagi. 2023 ini kan yang baru kita dapat hasilnya kan ke perguruan tinggi negeri tanpa tes, kita tertinggi lagi.
tertingginya alhamdulillah tinggi sekali, sehingga dengan provinsi kedua itu jauh sekali. Tapi tertingginya tinggi sekali, baik reguler maupun KIP perguruan tinggi. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kalau ini bisa dijadikan referensi, mungkin kawan-kawan provinsi yang lain barangkali dengan sukacita kami ingin berbagi proses, tapi juga memang anggarannya lumayan. Bagi OPD-OPD lain kan kita punya prioritas-prioritas. Kita nggak mungkin bilang daya saing, indeks global competitiveness Indonesia di ASEAN countries kita juga masih agak ke bawah gitu. Nah, bagaimana kemudian kita saling berikhtiar untuk meningkatkan kompetensi, kalau itu anak-anak SMK gitu, dan academic achievement untuk anak-anak SMA, begitu juga untuk vokasi khusus untuk anak-anak SLB gitu. Ini ikhtiar yang tidak sederhana. Saya ingin menyampaikan bahwa ini kerja keras semua pihak. Bagaimana membangun semangat guru, guru dan tenaga kependidikan. Bagaimana membangun semangat kepala sekolah. Kepala sekolah ini perannya luar biasa. Bagaimana menyemangati siswa didik dan pasti orang tua. Kita sudah pada posisi penguatan untuk Olimpiade Internasional, diberi ruang khusus dan mereka harus disiapkannya saja ya terpaksa kita harus mencari tempat di luar negeri gitu. Ya, jadi serius kami melakukan ini. Kenapa IPM Jawa Timur masih ranking 14? Karena kan yang dihitung itu mereka yang secara sosial ekonomi cukup bagus tapi ijazahnya enggak, ya kan banyak yang di pesantren lalu mereka enggak melakukan kesetaraan. Itu sih sebetulnya. Bu Hovifah, kekuatan utama ekonomi Jawa Timur itu bertumbuh di mana? Ini alhamdulillah industri manufaktur di Jawa Timur itu tinggi sekali. Jadi sebetulnya sebuah negara maju itu industri manufakturnya jika di atas 30%. Jawa Timur ini sudah 31,2%. Kontribusi ekonomi. Jadi industri manufaktur, maka hilirisasi cukup bagus di Jawa Timur ini. Banyak saudara-saudara kita dari provinsi lain itu raw material kita ambil dari sana, kemudian processing di sini, kemudian ada yang ekspor, ada yang kemudian dikirim kembali ke daerah asal. Jadi kemajuan satu negara, termasuk provinsi, termasuk daerah, itu salah satunya ya industri manufakturnya. Nah, satu hal yang kami lakukan menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di Jawa Timur, antara lain adalah perdagangan antar provinsi. Kita tiap bulan tuh keliling melakukan misi dagang dan investasi. Dari kedua provinsi kita bawa trader dari sini, tapi buyer juga kita bawa. Karena provinsi-provinsi lain. Jadi kita bukan hanya bawa trader, tapi bawa buyer juga, karena banyak sektor yang di sini dibutuhkan, tetapi kurang untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur maupun kebutuhan ekspor. Jadi kemarin ke Lampung itu misi ke Lampung juga. Tertinggi pertama udang faname, tertinggi kedua udang faname. Jadi kebutuhan udang di Jawa Timur itu tersubstitusi dari apa yang diproduksi oleh Lampung misalnya. Lada putih, lada hitam itu cukup besar produksi di Lampung. Salah satu yang kemarin mentransaksikan cukup tinggi untuk lada putih itu ada kawan saya tanya, ini digunakan di Jawa Timur atau ekspor semua, Bu? Ekspor semua gitu. Jadi betapa sebetulnya 273 juta ini market yang luar biasa. Market yang luar biasa. Jadi ekspor penting, tapi jangan lupa kita ini 273 juta penduduk, ini market yang luar biasa. Jadi gubernur pergi membawa pihak-pihak yang terlibat di dalam. Itu prosesnya untuk bisa melakukan misi dagang rata-rata 2 bulan. Karena kan ada pertemuan trader dan buyer, baik dari sini maupun dari provinsi mitra.
Jadi kita sama-sama. Jadi kalau misalnya virtual business meeting gitu ya, Kadin, IWAPI, HIPMI, kemudian di sini ada Apindo, kemudian ada REI di sini, BUMD, rame sekali gitu. Dan dari sana juga begitu. Jadi sebelum berangkat mitranya udah ketemu semua. Sahabat, saya ini menunggu Bu Gubernur itu dari tadi pagi. Entah beliau dari Lampung, dan beliau di Lampung ini ternyata sedang melakukan misi dagang di Lampung. Ini gubernur hebat yang provinsi saya bilang yang ke-30 itu. Itu provinsi yang ke-30. Provinsi yang ke-30. Kalau titik sudah ke-32. Karena Kaltim 2 kali, NTB 2 kali. Kenapa? Karena mereka minta. Jadi sama-sama ada kebutuhan. Nah, saya lebih sebagai pertama kita Engarso Asung Tulodo, kita di depan. Belakangan sebenarnya lebih Tuturi Handayani. Kalau Kadin dengan Kadin sudah ketemu, IWAPI ketemu, habis begitu terus private sector di sini kan banyak tuh. Private sector di sini, private sector sudah ketemu. Sudahlah, kalau memang sama-sama punya kebutuhan, ayo kita datang. Apa sih yang bisa kita lakukan? Modal saya dengar naik ferry. Iya, seru. Banyak tuh yang ekspres tiap jam, shuttle tuh ya. Jadi bagus. Gubernur dari Lampung ke Jakarta naik ferry. Jadi naik mobil dulu dari Lampung ke. Iyalah, 1 jam ya dari Lampung kota, Bandar Lampung. Seru-seru. Ini yang saya bilang perempuan hebat itu. Bu Hovifah, kita melihat bahwa Jawa Timur ini kan memang sejak dari dulu ya sudah tampil sebagai salah satu kekuatan di Indonesia ya, kekuatan Indonesia, dan kita kontributor PDB kedua setelah DKI. Setelah DKI. PDB nomor 2 setelah DKI. Iya. Jawa Timur. Jawa Timur. Oh. Bu Hovifah, Indonesia ini terlalu besar, sangat besar sekali ya. Oleh karena itu bangsa negara ini, rakyat yang besar ini kan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang hebat yang mampu memecahkan persoalan-persoalan besar. Saya meminta pandangan Bu Hovifah dulu. Kira-kira menuju Bu Hovifah, masalah apa saja, masalah besar apa saja, masalah strategi apa saja yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini? Kalau saya nomor 1 persatuan, kedua persatuan, ketiga persatuan lagi. Kalau kita ini tidak bersatu, tercerai-berai, nggak bisa signifikan apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya masih ada ini kelompok apa, udah bisa selesai nggak ya gitu. Mau bilang ini kadrun, mau bilang ini cebong, mau bilang iya. Kalau jadi persatuan menurut bisa saya begitu. Besar Indonesia ini, beragam-ragam budaya, agama, adat, tradisi, stratifikasi sosial ekonomi gitu. Iya. Bagaimana yang kuat mengayomi gitu, yang lemah dikuatkan. Jangan melemahkan yang kuat. Yang kuat jangan dilemahkan, tapi yang lemah kuatkan. Jadi akan ada keberseimbangan untuk membangun negeri ini bersama-sama. Iya. Saling menguatkan, menguatkan. Iya. Saya terharu. Biasanya. Memang kita sedang terpolarisasi ya, Bu Hovifah ya, sedang terpolarisasi ke dalam kelompok-kelompok itu. Saya bisa berbeda pendapat dengan banyak pihak, tapi menurut saya ayo bersatu, bangun persaudaraan. Iya. Bu Hovifah, ini persatuan ini menjadi hal yang sangat penting, hal yang sangat vital di dalam kehidupan bangsa ini ke depan. Mungkin dengan persatuan ekonomi bisa lebih baik, dengan persatuan politik bisa lebih baik, dengan persatuan mungkin sosial. Jangan lupa loh integrasi bangsa loh. Iya. Kalau ada bangsa, ada yang berumur 25 tahun, ada bangsa berumur 40 tahun, ada bangsa berumur 50 tahun.
Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan? 77 tahun, ini masuk 78 tahun, ya kan? Pasti itu sudah dengan berbagai ikhtiar semua pihak saling memberikan penguatan, bukan saling melemahkan. Luar biasa. Ya sih. Bu Hovifah, kira-kira dengan persoalan, saya tahu di belakang persatuan Bu Hovifah ini kan luar biasa persoalan besar ya ada di dalamnya. Kira-kira ini enggak sederhana. Saya kalau ketemu siapa, ingatkan saya kalau saya tidak adil, ingatkan saya. Ingatkan kalau tidak adil. Ya, saya takut doa saya enggak diijabah Allah. Karena Allah mengijabah doa pemimpin yang adil. Mungkin banyak yang masih belum tersapa dalam 4 tahun menjelang 5 tahun kepemimpinan saya dan Mas Emil. Tapi saya sering, iya, begitu. Ingatkan saya kalau saya tidak adil. Sering saya sampaikan. Manusia kan pasti ada salah, ya, ada lupa, gitu. Pandangan Bu Hovifah dengan polarisasi partai-partai politik saat ini. Partai itu kan pilar demokrasi, iya. Jadi bagaimana sebetulnya membangun equilibrium dynamic? Silahkan berdinamika, tapi harus ada titik-titik temu pada saat tertentu. Iya, iya. Ya, membahas sebuah undang-undang saja ada DIM, daftar inventarisasi masalah loh. Yang diinventarisir itu loh masalah, coba bayangkan. Ayo kan pasti ada perdebatan-perdebatan. Setelah itu kemudian ada titik-titik kompromi. Mana yang lebih memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara? Pasti pada akhirnya kita harus cari sosok negarawan. Iya. Nah, sosok negarawan. Calon pemimpin masa depan untuk tadi itu persoalan yang persatuan dan begitu besar, persoalan besar ada di dalamnya. Kok manusia Indonesia seperti apa yang mesti tampil sebagai pemimpin untuk memecahkan persoalan itu? Nobody's perfect. Enggak ada orang sempurna. Tetapi bahwa bukankah kita punya sangat banyak modal-modal kearifan berbasis lokal, berbasis regional, berbasis nasional, berbasis global. Bukankah kearifan global pun juga menjadi bagian penting karena kita tidak hidup sendiri. Bangsa ini harus berinteraksi, bergandengan tangan, berkolaborasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Begitu juga secara nasional ini kan ada komponen-komponen yang menjadi bagian dari penguat bangsa ini. Komponen ini bisa formal, bisa informal. Iya. Gitu, pemimpin juga bisa formal, bisa informal leader. Informal leader jangan jangan anggap enteng loh. Informal leader, religious leader itu perannya signifikan dari perkat. Mereka perkat umat, jangan pernah dianggap sepele. Jadi maka sebetulnya sinergi antara formal dan informal leader itu menjadi sangat penting. Termasuk adalah tokoh-tokoh adat. Itu kekuatannya luar biasa dan kearifannya luar biasa. Sahabat, ya ini saya bilang tadi salah seorang tokoh besar Indonesia ya di Jawa Timur ini, seorang perempuan hebat yang saya bilang tadi ini, Hovifah Indar Parawansa ya. Kita mah biasa-biasa aja. Tapi bangsa ini sebetulnya membutuhkan pikiran-pikiran seperti itu. Tapi bangsa kita ini kan begitu besar ya, dengan jumlah penduduk yang besar, dengan keberagaman kultur yang luar biasa, agama yang luar biasa, dengan media sosial yang begitu luar biasa. Apakah Bu Hovifah punya pikiran, punya pandangan yang lebih selain dari itu tadi? Mungkin jangan dikembang-kembangkan deh, ntar. Nanti bisa diterjemahkan, ditafsiri dan oh ini tahu maksudnya gitu. Iya. Masyarakat yang banyak yang sekarang lagi rame ini ingin sekali mendapatkan perspektif yang berbeda, perspektif lain dari apa yang ada sekarang ini. Dan ya ternyata kita mendapatkan satu perspektif yang berbeda.
Ya, saya berharap Bu Hafifah terus memberikan perspektif itu kepada masyarakat sehingga memperkaya perspektif yang beredar di pasar yang luar biasa saat ini. Iya, hari ini sosial media gencarnya luar biasa, percepatan diseminasi informasinya luar biasa. Baru tadi siang ada seorang kawan yang cukup memiliki kompetensi di bidang komunikasi dan informasi yang beliau sampaikan, Bu Hafifah, saya mendengar, melihat Bu Hafifah memberikan pencerahan di beberapa YouTube tapi kurang masif begitu. Saya bilang iya, memang saya agak kurang maksimal gitu. Bahkan yang saya pegang sendiri itu Instagram itu saya pegang sendiri, jadi yang lain saya kurang aktif. Ada YouTube tidak terlalu aktif. Jadi beliau menyampaikan begitu. Kenapa tidak banyak di-share gitu. Kita ini dari Jawa Barat, Ibu Hafifah ya. Kita dari Jawa Barat datang ke Jawa Timur dengan tujuan utama adalah sebetulnya kita ingin mendengarkan suara Bu Hafifah tentang apa yang sedang berkembang ini dengan apa yang luar biasa dilakukan di Jawa Timur ini. Kita pengen Bu Hafifah tampil lah. Apakah Bu Hafifah tidak interest untuk rasanya ada. Ada. Rasanya ada. Ya. Kita berdiskusi dengan banyak teman, dengan para tokoh kita coba kita ajak itu perempuan di Jawa Timur itu bicara bagaimana. Tapi sekiranya kalau ada yang datang sangat serius dan itu serius kayaknya. Serius. Iya. Berapa? 2, 3 begitu? Kita lagi serius ngurus Jawa Timur. Tapi Jawa Timur kan sudah selesai bulan Desember ya, selesai. Desember selesai. Okay. Ya menurut saya ya luar biasa. Bu Hafifah kan jadi menteri, punya pengalaman yang luar biasa, bertarung menjadi gubernur itu luar biasa sekali. Kita juga waktu itu awal pertama terus yang kedua itu juga luar biasa. Saya pikir ini petarung lah. Indonesia butuh petarung besar ya, bukan petarung kacangan, petarung besar. Dihara sama-sama lah kira-kira begitu. Udah deh, jangan masuk-masuk ke 24 deh. Terus kita bangga, senang sekali ya dengan Bu Hafifah yang luar biasa bisa membawa Jawa Timur menjadi seperti tadi itu. Dan sahabat semua, ini sebetulnya ini sudah tengah malam di Gedung Negara Gerahadi ini. Dan beliau ini adalah seorang... jangan kaget, kami biasa mulai rapat yang sesi terakhir itu udah 11:30 tuh biasa. Jadi selesai jam 1 itu biasa. Jadi kalau apalagi waktu COVID itu di atas penuh, di sini ada rapat situ, rapat gitu. Pernah suatu saat kita ini kan ada 5 dokter plus saya biasanya. Kita cek jurnal mana, kan belum ada obat COVID ya kan? Vaksin waktu itu belum. Kita, ada jurnal ini, kita tayangkan, kita 5 menitan gitu, saling merenung terus kita diskusi. Setelah itu ada jurnal lagi, jadi kita melakukan telaah jurnal apa yang terbaik, paling aman untuk pengendalian itu, penyelamatan masyarakat. Tiba-tiba 3:30 sudah, Masya Allah 3:30, sahur pernah gitu. Kawan-kawan di sini semangatnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.